Ibu saya terkenal di seluruh desa sebagai tukang kayu terhebat. Tapi ibu hanya membuat bangku musim semi. Dan dia tidak pernah memperlihatkannya padaku. Bagaimana cara dia membuatnya? Ibu sedang membuat bangku musim semi, bukankah sudah kubilang? Kamu harus menunggu sampai dewasa untuk melihatnya. Meng Jie, aku tidak bisa hidup lagi, Meng Jie. Meng Jie. Meng Jie, aku mohon bantu aku. Meng Jie, aku tidak bisa hidup lagi, Meng Jie. Zhang Jie, ada apa? Bangun dulu baru bicara. Meng Jie, suamiku membenciku. Setelah melahirkan aku jadi jelek dan gemuk. Dia malah mengcarry wanita lain di luar. Hari ini dia bahkan membawa wanita itu ke rumah. Memaksaku untuk bercerai, Meng Jie. Aku mohon buatkan aku bangku musim semi. Berapapun biayanya aku mau. Asal aku bisa jadi cantik, bisa mempertahankan suamiku. Ibu punya aturan lain dalam membuat bangku musim semi. Hanya membuat bangku untuk wanita. Dan itu harus wanita yang sangat terluka oleh pria. Kamu ingin jadi cantik hanya untuk menyelamatkan pria brengsek itu. Pria hanya jika digantung di dinding baru akan jujur. Mereka yang duduk di bangku musim semi, betapapun jeleknya, akan berubah menjadi wanita cantik luar biasa. Kalau sudah yakin baru datang lagi padaku. Sejak aku ingat, aku tidak pernah melihat seperti apa bangku musim semi itu. Setiap kali aku menanyakan, ibu selalu sangat serius. Tapi aku juga ingin menjadi gadis yang cantik. Aku bisa bermain dengan kalian. Kami tidak mau bermain dengan si jelek. Ibumu begitu cantik. Kenapa melahirkan anak jelek seperti kamu? Benar-benar. Cepat pergi. Si jelek tidak ada yang mau. Tidak ada ibu, tidak ada ayah. Si jelek tidak ada yang mau. Kami tidak mau bermain dengan si jelek. Kenapa melahirkan anak jelek seperti kamu? Cepat pergi. Jelek nggak ada yang mau. Nggak ada ibu, nggak ada bapak. Mama. Xiaoju, kenapa? Jangan nangis. Ada apa, bilang sama mama? Mama, mereka bilang aku jelek. Bilang aku nggak mirip sama mama. Bukan anak mama. Bagaimana bisa? Kamu memang anak mama. Kenapa mama cantik banget? Sementara aku hitam dan jelek? Nih, lihat mama dulu. Sama kayak Xiaoju 11 nggak cantik juga, tunggu kamu besar. Duduk di bangku musim semi kamu bisa jadi secantik mama. Aku mau duduk sekarang. Xiaoju 11 masih terlalu kecil. Tunggu besar baru bisa duduk. Kapan aku bisa besar? Kecil. Xiaoju 11 buka pintu. Aku mau cari mama kamu. Buat bangku musim semi. Masuklah. Tempat ini kok jelek banget, apa benar ada? Bangku musim semi warisan budaya seharga ratusan ribu? Nggak usah peduli.
Yang penting Yanji sama si perempuan ini beli bangku di sini. Dia akan pergi dan kita bisa bersama-sama hahaha. Mau pesan bangku musim semi? Kalau sudah yakin, ikut aku jus 11. Kamu masuk kerjakan PR. Oh, Ayo. bangku musim semi itu kayak apa sih? Aku harus lihat hari ini. Tunggu kita nggak jadi. Nggak jadi bikin bangku musim semi. Lihat kalau bikin bangku musim semi. Perempuan jadi cantik. Mending kita nonton ya Neza, aku nggak masalah. Lihat deh kayak babi kayak menju 11 mana ada cowok yang suka. Lihat aja kalau pacarnya nggak buta. Pasti langsung putus sama dia. Saya nggak usah peduli kamu tahu. Aku suka hati baik kamu. Ayo pergi. King Han. Kenapa ibu masih belum setuju buatkan aku bangku musim semi? Padahal dulu bilang kalau sudah besar akan buatkan aku bangku musim semi. Silakan masuk. Sejak punya bangku musim semi Tante Zhang jadi kayak sekarang. Cantiknya nggak kalah sama ibu. Nggak tahu suaminya yang hilang. Bakalan nyesal nggak ya udah ninggalin dia. Kamu ini udah tetangga lama belasan tahun. Masih aja ngasih ini itu. Itu semua karena keahlian kakak Meng. Kalau nggak aku nggak bakalan kayak sekarang. Berubah total. Bangku ini aku bayar loh. Dan bangku musim semi ini, yang paling penting bahannya. Bahan-bahan apa? Ini jus 11 ya. Buah ini manis banget, cobain deh. Kamu lihat benar-benar berubah besar. Aku hampir nggak kenalin jus 11 memang. Semakin pintar aja. Tante Zhang. Iya kakak Meng. Kapan kamu mau ajari anakmu meneruskan keahlianmu? Belum saatnya. Nanti kalau udah punya pacar baru bisa gantikan aku. Aku udah lama pengen pensiun. Ibu kamu nggak janji. Padahal bilang kalau aku udah besar akan ajari aku bikin. Walaupun sekarang aku ajari kamu nggak bakalan bisa bikin. Ayo pergi. Aku udah punya pacar. Kalian udah sampai mana? Nggak apa-apa bilang aja. Kamu udah dewasa sekarang. Ibu nggak bakalan ngatur kamu kayak waktu kecil.
Udah. Kamu udah besar. Ibu berarti kamu bisa setuju aku bikin bangku musim semi dong. Nanti ajak pacarmu main ke rumah. Ibu mau ngobrol sama dia. Kalau dia udah bisa lewatin ibu, baru kamu bisa mulai bikin bangku musim semi. Bangku musim semi pertama kita para tukang bangku. Selalu buat diri sendiri. Aku juga belum pernah lihat bangku musim semi ibu. Nanti aku sembunyi-sembunyi cari di kamar ibu. Suami anak kita sudah punya pacar. Dan kamu akan segera bertemu dengannya. Kenapa kamu? Ju 11 kamu bilang keluargamu kaya. Kenapa tinggal di tempat terpencil ini? Jangan-jangan kamu bohong padaku, nanti kamu akan tahu. Tenang, aku pasti tidak akan membohongimu. Aku percaya sementara kalau kamu berani bohong. Aku akan langsung pergi. Tenang, ayo pergi. Ju 11. Villa besar ini rumahmu. Sudah kubilang, keluarga kita sangat kaya. Ju 11. Kenapa aku tidak pernah dengar kamu punya kakak? Ini ibuku. Sayang sekali. Ibumu cantik sekali. Kenapa kamu tidak mirip ibumu sama sekali? Ibuku bilang kalau duduk di kursi musim semi akan jadi cantik. Semoga saja. MA ini King Han. Halo tante, nama saya Ling King Han. Saya pacarnya Ju 11, panggil saja King Han. Halo, bahan-bahannya bagus. Bahan apa sih? Makan lebih banyak. Waktu aku berumur 18 tahun orang tuaku meninggal karena kecelakaan. Sekarang aku sendirian. Nanti kalau aku dan Ju 11 menikah, aku akan pindah ke sini dan tinggal bersama Anda seperti ibu kandungku. Aku dan Ju 11 pasti akan merawat Anda dengan baik. Kak Meng. Aku datang lagi mengganggumu. Sudah makan belum? Kalau belum bisa tambah piring. Sudah, ini dapat barang bagus. Mau berbagi denganmu. Siapa ini? Ini pacarnya Ju 11. Hari ini pertama kali datang. Anak muda ini gantengnya. Anakmu punya selera yang bagus. Nanti kalau kursi musim semi Ju 11 sudah selesai, dia akan beruntung. Nanti dia pasti akan lebih cantik dariku. Lihatlah anak ini. Ah, anak kecil. Wajar saja kalau marah-marah kalau kalian masih makan.
Aku duluan ya. Aku antar kamu. Dia juga nggak ngikutin buat ngehibur aku. Mana ada tamu yang ngantar tamu. Xiaolin duduk dulu aja makan. Aku aja yang ngantar. Asalkan aku jadi cantik. Mama, kamu udah ketemu pacar aku. Kapan kamu ngajarin aku bikin cundeng? Dia beneran suka sama kamu. Tentu saja. Aku ngejar dia lama banget baru dia mau. Jadi aku pengen bikin cundeng, biar dia juga punya muka. Kamu udah punya pacar masa. Mau pakai cundeng buat jadi cantik. Kamu nggak ngerti di dunia ini. Nggak ada cewek yang nggak pengen jadi cantik. Pokoknya kamu mau sama dia. Aku nggak setuju, aku juga nggak bakal ngajarin kamu bikin cundeng. Mama kok bisa sih janji nggak ditepati? Aku rasa kamu cuma nggak mau ngajarin aku bikin cundeng. Nggak mau ngajarin aku cara yang bisa bikin uang. Terserah kamu mau mikir gimana. Kamu. Aku rasa mama kamu cuma nggak mau ngajarin caranya. Takut kalau murid udah bisa guru nggak ada lagi. Masa sih dia kan mama aku? Kamu anak kandungnya masa dia nggak mau ngajarin? Pasti ada alasan lain. Kalau King Han, kita harus gimana? Kalau terang-terangan nggak bisa, ya kita sembunyi-sembunyi aja. Ah, Xiaolin, kamu kenapa terluka? tante kayaknya aku digigit ular. Ular. Kok bisa gitu? Aku tadi nggak bisa tidur jadi keluar jalan-jalan. Kebetulan ketemu ular. Tante aku nggak mati kan? Jus 11 mana? Jus 11 udah tidur. Aku keluar jalan-jalan sendiri. Nggak, kamu bisa bohongin Jus 11. Tapi nggak bisa bohongin aku. Barangnya harusnya ditaruh. Di sini apa? Ini ulang tahun ibuku. Dari mana suara detak jantung ini? Menju 11. Ibu. Ini. Menju 11. Sudah besar mau terbang ya? Berani mencuri barang ibumu. Ibu aku. Kok bisa punya anak seperti kamu, anak yang tak tahu terima kasih? Padahal kamu yang ingkar janji. Katanya kalau aku sudah besar kamu akan ajari aku bikin kursi musim semi. Terus bilang harus bawa pacar dulu. Sekarang aku bawa pacarku, kamu bilang nggak boleh. Kalau kamu mau dengar kata-kataku, apakah aku nggak akan mengajarmu?
Bilang apa kamu lihat isi bukunya. Katakan, Aku nggak lihat apa-apa. Puaskan. Di matamu cuma ada kursi musim semi. Kamu nggak punya anak seperti aku. Kalau aku nggak punya ibu seperti kamu lebih baik. Kalau aku nggak punya ibu seperti kamu lebih baik. aku tahu kamu lihat anakmu. Tapi kamu bilang, apa aku salah? Kapan kamu akan jujur sama si hitam itu? Padahal aku pacarmu. Sekarang yang gak bisa muncul malah aku. Nanti kalau aku sudah tipu hartanya bayar utang judiku. Aku akan usir si babi hitam jelek itu kalau bukan karena uang. Siapa yang mau sama dia? Pagi-pagi pasti si babi hitam jelek itu datang. King Han. Kamu cepat sembunyi. King Han. Pergi sana. Kan sudah bilang jangan cari aku kalau nggak ada urusan. Maaf King Han. Aku nggak berguna. Aku tadinya mau mencuri. Tapi ketahuan ibuku. Hal kecil aja nggak bisa. Bodoh banget beberapa hari lagi orang-orang penagih hutang. Akan datang gimana ini? Jus 11 ibumu kan punya kursi musim semi. Harganya lebih dari 20 juta kalau kamu bisa ambil kursi musim semi ibumu. Aku akan segera menikahimu. Tapi, Apalagi yang kamu tapi-tapi kalau bukan aku lihatlah di dunia ini. Mana ada pria yang mau menikahimu? Kamu pikir baik-baik deh. aku lakukan, jangan marah lagi ya. Benar-benar babi bodoh. Cuma ditakut-takuti sedikit dia langsung nurut. Jangan-jangan ini. Tidak mungkin segini biasa aja. Mama sangat protektif sama harta karun ini. Jangan-jangan itu yang ditaruh di lemari kemarin. Masa iya ini bangku Chun? Enggak ada yang spesial juga sih. Mama kenapa sih begitu protektif sama harta karun ini? Suara apa tadi? Bangku Chun ini.
Deng Kai, kamu lihat enggak? Anakmu sudah besar. Mama kok panggil nama papa waktu ngomongin Bangku Chun? Enggak kayak kamu, kayak aku. Aku kayak mama. Anakmu sudah punya pacar, kamu sebentar lagi bisa ketemu calon menantumu. Pemuda itu lebih ganteng dari kamu. Lebih hebat dari kamu. Ju 11 kita pasti bisa bikin Bangku Chun terbaik di dunia. Apa masa iya? Bahan-bahannya bagus. Jangan-jangan Bangku Chun ini papa. Kamu ngumpet di lemari teriak-teriak apa? Mau nyuri rahasia ya? Kamu lihat. Enggak lihat. Mending kamu lupakan saja niat itu. Rahasia itu sudah aku sembunyikan di tempat yang tidak mungkin kamu temukan. Selama kamu belum putus dengan pria itu, aku tidak akan menyerahkan Bangku Chun ini padamu. Kalau ini benar, Bangku Chunnya Zhang Jie, masa ia juga suaminya? Dengar enggak? Aku harus tanya Zhang Jie biar jelas. Pelan-pelan ya, sampai jumpa lagi. Sejak suami Zhang Jie hilang secara misterius, Zhang Jie juga mulai semakin cantik sejak saat itu. Terus buka toko bunga. Karena kecantikannya yang luar biasa, dia menarik banyak pelanggan. Menjadi terkenal di seluruh pelosok desa sebagai ratu bunga yang terkenal. Xiao Ju 11, kenapa kamu datang? Kamu datang untuk membeli bunga. Ibu dan kakak Zhang, apakah mereka benar-benar pembunuh? Nak, kenapa kamu selalu cemberut? Senyumlah, baru disukai orang. Kakak Zhang, Ya, aku mau tanya sesuatu. katakanlah. Di mana suamimu sekarang? Jangan-jangan anak ini tahu sesuatu. Dulu, aku pergi ke tokomu. Setelah selesai membuat bangku musim semi, dia menghilang. Bukankah ibumu juga tahu tentang ini? Nah, kenapa tiba-tiba bertanya tentang ini? Tapi aku ingat waktu kecil suamimu dan wanita itu datang ke toko kami lalu tiba-tiba menghilang. Tidak mungkin kamu masih kecil saat itu. Kamu pasti salah ingat. Aku. Itu ada urusan di tokoku. Hari ini tidak bisa melayanimu. Kakak Zhang. Apakah itu benar? Bagaimana Ju 11 tiba-tiba bertanya padaku tentang suamiku? Jangan-jangan dia sudah tahu. Tidak mungkin dia masih kecil saat itu. Bagaimana mungkin dia tahu? Aku rasa dia bertanya tentang suamimu. Karena ingin tahu rahasia bangku musim semi. Kamu belum memberitahu Ju 11. Sekarang belum saatnya. Anak ini masih dalam masa cinta. Pasti tidak tega untuk bertindak terhadap Ling Qinghan. Bertindak, ibuku ingin membunuh King Han. Pokoknya jangan sampai dia tahu rahasia bangku musim semi. Jangan disembunyikan lagi kalian. Apakah ingin aku membunuh Ling Qinghan? Bagaimana kamu tahu? Aduh. Nah, apa yang kamu bicarakan ini, Hai? Pembunuhan itu ilegal. Kau tidak perlu menginstalnya lagi, aku baru saja mendengarnya. Aku tidak berpikir kau. Jika perasaannya terluka, dia akan membunuh setengah lainnya. Sekarang biarkan aku mewarisi perilaku jahatmu. Ibu, kau mengecewakanku. Tidak Ju 11, kau salah paham. Sebenarnya suamiku tidak hilang. Dia menikahi wanita itu sekarang. Mereka baik-baik saja sekarang. Hei temanku, 2 hari lalu, aku bertemu mereka di jalan dan mengambil foto. Bagaimana mungkin aku 15 tahun yang lalu jelas mendengar teriakan mereka. Bagaimana bibimu bisa berbohong padamu? Lihat apa yang ada di foto ini. Bisakah itu ada 15 tahun yang lalu?
Lalu kenapa ibu itu menghadap bangku itu? Panggil nama ayahku. Anda benar-benar melihat. Dari perspektif lemari Anda, aku hanya melihat diriku di bangku. Sebenarnya, aku sedang berbicara dengan foto ayahmu. Ibumu mendukung keluarga ini selama 15 tahun. Bagaimana anak kecil Anda mengerti kesulitan ini? Ibumu tidak bisa. Keluhan pada foto ayahmu. Benarkah ini masalahnya? Ibu Zhang. Maaf, aku seharusnya tidak meragukannya. Anda tumbuh dengan pemikiran Anda sendiri. Ibu mengerti. Ibu tidak bisa mengajariku membuat bangku musim semi. Aku sudah dewasa sekarang, aku bisa membantumu. Aku tidak ingin kau. Tapi di mata ibu kau akan selalu anak-anak. Belajar membuat bangku pegas tidak boleh terburu-buru. Ibu, ini semua untuk Anda. Aku akan mengerti. Baik untukku, katakan apa yang baik untukku. Kau hanya berbohong padaku. Hei Ju 11. Kakak Meng ini. Batas waktu 3 hari anak telah tiba. Kau bilang 300.000. Saudaraku, beri aku waktu. Aku akan segera kembali. Ini 200.000 hanya bunga, jangan lupa. Kau masih berhutang 10 juta. Ya, mana berani aku lupa. Tolong kasih aku waktu beberapa hari lagi, begitu ada uang langsung aku bayar. Jangan ngomong kosong, aku bukan yayasan amal. Malam ini jam 8. Kalau aku nggak lihat 20 juta itu, maka tangan kirimu yang akan jadi bunganya. Bro Bao. Gimana, udah dapat bangku musim semi itu? Maaf ya King Han. Kamu bentuknya kayak babi gendut. Otaknya juga kayak babi bodoh kalau bukan karena. Ju 11, kamu harus bantu aku. Apa kamu ngutang 1 miliar? Ju 11, kamu harus bantu aku, bukannya ibumu. Cuma punya kamu satu anak perempuan? Toko itu pasti akan jatuh ke tanganmu. Kamu cuma pinjam dulu uang dari toko itu. Tapi aku nggak bisa bohong ke ibuku seperti ini. Kalau kamu nggak bantu aku akan dibunuh mereka. Kamu bilang aja ke ibumu kalau kamu yang ngutang. Ibumu sayang banget sama kamu, pasti nggak akan tinggal diam. Kamu sayang banget sama aku, pasti nggak mau lihat aku dibunuh mereka kan? Ju 11, kalau aku mati, nggak ada yang mau nikahin kamu. Mama, tolong aku, Mama. Ada apa Ju 11? Mama, kamu harus tolong aku. Apa yang terjadi? Pelan-pelan cerita ke Mama. Mama akan berusaha mati-matian untuk selamatkan kamu. Aku ngutang sama orang. Ngutang sama siapa? Berapa banyak Mama yang akan bayar? Yang kamu utang 1 miliar padaku. Kamu sanggup bayar? Kalian mau apa? Toko kami nggak melayani tamu laki-laki. Mau apa? Tentu aja mau uang. Anak perempuanmu ngutang 1 miliar padaku. Hari ini adalah batas terakhir. Kok bisa kamu ngutang sebanyak itu sama mereka? Maaf, Mama. Jangan banyak bicara atau kamu yang bayar. Utang 1 miliar anakmu. Atau serahkan anakmu pada kami. Walaupun anakmu bentuknya kayak dinosaurus, tapi organ-organnya bisa jadi sebagian pelunasan utang. Aku cuma punya satu anak perempuan, aku nggak akan biarkan siapapun menyakitinya. Kalau begitu bayar. Kami nggak punya uang. Gak ada uang ya. Ya gantiin aja pakai toko ini. Jangan mimpi. Kayaknya anak kamu gak lebih penting dari toko ini ya. Gak mau ya udah. Jangan salahin aku kalau gak sopan. Aduh. Kalian mau apa? Kalian mau ngapain? Ju 11. Mama, tolong aku.
Aku kasih. Tapi lepasin dulu anakku. Dari tadi bilang gitu. Kan gak perlu susah-susah. Mama, Gak apa-apa kan? Cewek ini gak kelihatan kaya. Sudah punya anak cantiknya melebihi cewek desa. Gak kayak anaknya. Jelek banget aku baru aja. Belajar kata baru namanya. Masih cantik aja si WKWKWK bos. Aku mau WKWKWK. Gak bisa bedain siapa bos ya. Keuntungan kayak gini. Tentu aja si Bang dulu. ini beda sama yang dijanjiin. Kalian bilang asal kasih toko. Bisa lunasin utang King Han. Dek, kita semua udah dewasa. Masih naif banget sih. Pernah lihat orang nagih utang? Gak minta bunga lebih cantik. Kamu punya anak yang gak tahu diri. Gak cuma nanggung utang pacarnya 1 juta, tapi bawa kita ke sini. WKWKWK. Aku gak mau bayar lagi, kalian nagih utang ke King Han aja. Tenda aku udah siap. Sekarang kamu bilang gak mau bayar. Sudah. Syarat kalian. Aku setuju semua. Tapi jangan sakiti anakku. Mama, Aduh. Mama punya anak kayak kamu kayaknya. Sial banget deh. Hahaha. jangan MA aku salah. Jangan kau setuju dengan mereka, jangan. Apakah kita masih punya pilihan? Ju 11 kau ingat. Ini adalah MA. Terakhir kali membantu kau. Beberapa tuan di luar hujan deras. Beberapa tuan di luar hujan deras. Mari masuk bersama saya. Hahaha, wah si cantik ini. Masih tahu peduli. Takut kita kedinginan-kedinginan. Hahaha. MA. Semuanya karena aku. Apakah MA membunuh mereka semua? MA, kau baik-baik saja. Sungguh bagus. Aku baik-baik saja. Apakah kau sangat kecewa? Aku tidak. Tapi kau sangat mengecewakanku. Kukira kau hanya karena cinta. Bersikap kekanak-kanakan saja. Tapi kau malah untuk seorang pria mengincar toko ini. Bahkan mengabaikan bahaya ibumu sendiri. Bagaimana aku bisa punya anak seperti ini? Anak seperti aku. Kau sama sekali tidak mengerti. Orang lain membenciku karena aku hitam dan jelek. Hanya King Han, dia tidak membenciku. Hanya dia yang mencintaiku, dia bisa menemaniku sampai tua. Bisakah kau? Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia bersamamu hanya untuk uangku. Jika kau tidak punya apa-apa, dia pasti akan meninggalkanmu. Tidak mungkin.
King Han sangat mencintaiku. Dia pasti akan menikahiku. Aku tidak mau seperti kau. Seumur hidup tinggal di lembah sengsara ini bosan, hanya memeluk bangku tua itu. Hanya ingin seseorang yang mencintaiku. Apakah aku salah? Kau tidak salah. Yang salah adalah aku. Aku yang terus membiarkanmu membuatmu terus menginjak-injak batas saya. Setelah hari ini, ibu dan anak kita berakhir di sini. Kau pergi dari rumah ini. Pergi ya pergi, bahkan jika kau tua. Aku tidak akan merawatmu bahkan jika kau mati. Aku tidak akan mengurus jenazahmu. Aku tidak menganggapmu sebagai ibuku. Siapa itu? Pergi lihat. Datang-datang. Mengju 11. Kenapa kau datang, masalah selesai? Mereka semua mati. Orang-orang yang menagih hutang mati. Baguslah mati, akhirnya aku terbebas dari hari-hari bersembunyi ini. King Han, aku hanya punya kamu. Si belut hitammu datang mencarimu. King Han, siapa dia? Ada tamu di rumahku, kau cari tempat tinggal sendiri saja. King Han, aku sekarang tidak punya banyak uang. Aku baru saja memutuskan hubungan dengan ibuku. Aku hanya punya kamu. Mengju 11, kau bodoh ya? Kau tahu tidak satu-satunya daya tarikmu adalah keluargamu kaya. Kau memutuskan hubungan dengan ibumu. Tanpa uang apa yang kau punya untuk merawatku? King Han, bukankah kau bilang paling suka dengan ketulusanku, kebaikan? Bukankah kau bilang keindahan dalam lebih penting dari penampilan? Mari buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik apa yang ada padamu yang layak kusukai. Jangan bicara tentang keindahan dalam. Keindahan dalam tidak berguna. Jangan pergi. Aku hanya ingin bersamamu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Kau pasti akan menyukaiku lagi, kan? Aku lihat kau juga sibuk. Kapan kau selesai? Kapan kau datang mencariku lagi? Hei Mei Ling, jangan pergi. Aku akan mengusirnya. Aku sama sekali tidak mencintainya. Kamu bilang kamu akan menikahiku. Bagaimana mungkin kamu tidak mencintaiku? Pasti wanita ini yang menggoda kamu. Kamu yang wanita. Aku dan Mei Ling sudah bersama sejak lama. Aku bersamamu hanya demi uangmu. Sekarang masalahnya selesai. Kamu pikir aku masih mau bersamamu? Kamu tidak pernah berpikir wanita seperti kamu, yang bahkan berani menjual ibunya sendiri. Siapa yang berani menikahimu? Orang jelek banyak tingkah. Ini tidak mungkin. Cepat pergi dari sini. Aku tidak pergi. Tidak pergi ya, kalau begitu kamu tinggal saja. Aku anggap saja mempekerjakan pembantu gratis. Aku pacarmu, aku tidak setuju putus. Aku pernah melihat yang hina. Belum pernah melihat yang sehina kamu. Dia itu babi bodoh. Mana sebanding dengan Ling Ling kita yang pintar.
Ibumu cantik sekali. Kenapa melahirkan anak jelek seperti kamu? Lihatlah wajah babi Mengju 11 itu, mana ada cowok yang suka sama dia. Lihatlah kalau pacarnya tidak buta. Pasti langsung putus sama dia. Lihatlah dirimu sendiri baik-baik. Mana ada yang layak kusukai dari dirimu. Aku bersamamu hanya demi uang. Mama. Aku salah. Mama, aku benar-benar salah. Aku benar-benar salah. Bukan sudah putus hubungan denganku? Ngapain pulang lagi? Ling Qinghan, dia tidak benar-benar mencintaiku. Dia bersamaku hanya demi uang untuk melunasi utang judinya. Sebenarnya dia sudah punya pacar. Dia juga bohong bilang masih single. Sekarang dia tidak mau sama aku lagi. Mama, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Di dunia ini tidak ada satupun cowok yang benar-benar mencintaiku. Hanya Mama yang selalu baik padaku tanpa syarat. Mama, aku mohon. Seperti saat aku kecil dulu, kamu memukulku, kamu memarahiku. Jangan mengabaikanku. Jangan meninggalkanku. Cepat bangun. Ibu tidak menyalahkanmu. Kamu masih muda. Belum mengalami kejahatan cinta. Sekarang, kamu akhirnya sudah dewasa. Bisa membuat bangku musim semi. Ibu. Kalau sudah besar jangan menangis seperti waktu kecil. Ingus dan air mata berlinangan. Ibu. Toko kita. Benarkah akan diberikan kepada orang lain? Kamu terlalu meremehkan kemampuan ibu. 3 orang penagih utang kemarin. Mereka pergi kemana? Mereka hanya mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Apakah 3 bangku musim semi ini adalah milik mereka? Lalu kamu, tentang pria itu apa pendapatmu? Ibu. Aku ingin membuat bangku musim semi. Baik, besok kamu akan membawa Ling Qinghan. Hei, Qinghan, aku dan ibuku sudah berbaikan. Ibuku bilang, asal kamu mau menikahiku, dia tidak keberatan kamu membawa wanita lain pulang. Semua pengeluaran kalian akan dia tanggung. ini bagus kan sayang? Aku akan memanggil saudari-saudarimu. Aku benar-benar pemenang hidup. Banyak istri dan selir nanti naik mobil mewah. Tinggal di villa besar. Mertua memberiku uang. Mungkin nanti bisa mencicipi rasa mertua. Ini rumah si belut hitam itu ya? Besarnya nanti aku bisa tinggal di sini juga ya? Tentu saja sayang. Nanti aku tidur di kamar utama. Atau di kamar tamu, tentu saja di pelukanku. Jahat? Lihat itu, mereka sama sekali tidak menganggapmu. Tenang Bu, aku tahu harus berbuat apa.
Ayo aku akan membantumu mempersiapkan. Datang tepat waktu aja kami berkeliling yuk. Ikut aku. Ini tempat apa? Ini ruangan tempat ibuku membuat bangku musim semi. Apa yang menarik dari ini? Membuat bangku musim semi adalah cara keluarga kami mulai sukses. Kalian tidak penasaran, bangku musim semi terbuat dari bahan apa? Bagaimana cara membuatnya? Ayo masuk dan lihat. Kenapa tempat ini terasa sangat menyeramkan? Apa yang menarik dari ini? Ayo pergi. Sudah terlambat. Mengju 11 kamu ngapain? Kalian tidak bisa pergi lagi. Apa yang akan kamu lakukan pada kami? Aku adalah calon kepala keluarga di masa depan. Aku perintahkan kamu untuk membiarkan kami keluar sekarang. Dan kamu pergi masa untukku. Masa depan. Haha. Kalian tidak punya masa depan lagi. Apa maksudmu, apa yang ingin kamu lakukan? King Han. Aku benar-benar mencintaimu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Tapi kenapa kamu menipuku? Kamu pantas ditipu dengan wajahmu itu. Ibuku benar. Pria hanya akan jujur saat sudah didinding. Mengju 11 bicaralah baik-baik. Letakkan pisau itu dulu. Letakkan. Kalau kamu meletakkannya lalu kabur bagaimana? Aku ingin kamu bersamaku selamanya. Aku ingin kamu hanya milikku. Tidak punya kemampuan tapi sok jadi orang sakit. Kalau tidak diberi pelajaran, kamu pikir kamu bisa berbuat semaumu dengan wajahmu yang jelek ini. Tidak masalah jika jadi lebih jelek kan? Ibu. Pembunuhan. Jalan. Kalian ngapain lepaskan kami sekarang juga? Bunuh orang itu melanggar hukum, aku nggak mau. Aku nggak mau apa-apa lagi, lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan padaku hari ini? Aku nggak akan bilang sepatah kata pun. Ju 11, tolong lepaskan aku. Ini semua gara-gara perempuan ini yang menggoda aku, Ju 11. Yang paling aku cintai itu kamu. Ling King Han, kamu bukan laki-laki. Padahal kamu yang ngejar aku. Kalian mau bunuh ya bunuh dia aja. Aku mau nikah sama kamu, rumah toko apa aja. Aku nggak mau lagi, aku mau jagain kamu seumur hidup. Lihat tuh wajahnya, nggak heran anakku. Sampai tergila-gila. Kalau zaman aku masih muda, mungkin aja aku bakal terjebak sama kamu. Ju 11,
Sekarang kamu harus sadar. Laki-laki ganteng, yang mulutnya manis. Itu yang paling gak boleh. Enggak. Aku bisa suka sama orang pengecut kayak kamu. Aku bisa ngebuang harga diriku sendiri ngerendahkan diri. Aku benar-benar konyol. Sekarang sadar nggak terlambat. Biarkan Mama lihat tekadmu. Enggak, jangan. Aku beneran cinta sama kamu. Aku nggak bisa. Walaupun aku udah nggak cinta sama dia, tapi aku nggak bisa bunuh dia, bikin dia jadi bangku musim semi. Bodoh amat kamu ngomong apa sih? Bangku-bangku musim semi itu, bukan kamu yang bikin dari orangnya. Suaminya kakak Zhang, sama 3 preman itu, sama papa. Keluar. Kalian kan udah mati. Mereka kan udah kamu bikin jadi bangku musim semi. Kamu ini ngapain sih? Bunuh orang itu kan melanggar hukum. Apalagi bikin jadi bangku musim semi, jijik banget. Aku nggak bisa ngelakuin itu. Itu mereka. Hahaha. Di bawah bimbingan Kak Meng kami, sudah berubah jadi orang baik. Kalian nggak nagih utang lagi. Nagih utang secara beradab. Dulu kami pernah ngelakuin hal-hal buruk ke kalian. Kedepannya pasti nggak akan kami ulang lagi. Apa sih yang udah Mama lakuin? Bisa bikin 3 pria galak ini jadi sejinak domba. Jangan-jangan kamu mikir Mama motong mereka. Lalu bikin jadi kursi. Sebenarnya Kak Meng udah ngecek duluan. Bajingan ini dia ngutang ke si Bao. Dia juga tahu kalau kami bakal datang hari ini. Jadi Kak Meng pakai strategi. Sudah nelpon polisi buat nunggu di dalam. Hahaha. Jangan gerak jongkok. Setelah dididik sama Om Polisi, kami udah berubah jadi orang baik. Kalau bukan karena Kak Meng mau maafin kami, udah pasti masuk penjara minum teh. Jadi Kak Meng, kedepannya adalah satu-satunya kakak kami. Semuanya bakal nurut sama Kak Meng. Tapi kan kamu baru aja kasih aku pisau. Bukannya mau suruh aku bunuh mereka berdua. Mama cuma mau kamu coret-coret dia pakai pisau buat melampiaskan amarah. Sekalian biar si bajingan ini ingat pelajaran. Siapa sangka kamu malah salah paham banget. Utang ada pemiliknya 2 orang ini. Serahkan aja ke kalian. Tenang aja Kak Meng, kami pasti melayani dengan baik. Aku nggak ngutang, aku nggak bersalah. Mei-ling. Nak, sekarang. Sekarang waktunya kita hitung-hitung. Enggak. Jangan dong.
Sudah. Gak tahan dipukul, bawa aja pulang buat dihajar pelan-pelan. Siap, bos. Kamu kayaknya punya banyak pertanyaan. Cepetan tanya aja. Jadi, bahan apa yang terbuat dari bangku pegas? Tentu saja menggunakan kayu. Tapi bagaimana bisa dijual seharga 20.000 dengan kayu? Bangku musim semi yang saya buat. Gunakan mahoni yang bagus. Butuh 10 tahun untuk menanam pohon. Tentu saja layak untuk harga ini. Tapi mengapa Anda hanya memberikannya? Wanita yang terluka membuat bangku musim semi. Ini adalah tempat paling misterius di bangku musim semi keluarga Meng. Sudah waktunya untuk memberitahu Anda. Alasan mengapa bangku musim semi tidak buruk selama ribuan tahun. Cat ini adalah ciptaan unik dari keluarga Meng. Harus menggunakan wanita untuk menembus air mata cinta. Untuk membuat bangku musim semi hanya 3 kali. Alasan mengapa Anda bisa mewariskan Emi. Tidak ingin kau belajar membuat bangku musim semi. Aku tidak ingin kau terluka. Sekarang, kau sudah memiliki air mata. Tapi pada awalnya aku hanya ingin membuat bangku musim semi menjadi cantik. Jadi para wanita bisa membuat bangku pegas menjadi cantik juga palsu. Bagaimana bisa ada begitu banyak hal ajaib di dunia ini? Semua ini adalah gadis-gadis. Saya bekerja keras. Mereka dikhianati oleh perasaan. Jadi berpelukan bersama untuk pemanasan. Berbagi chat satu sama lain. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi cantik. Semua orang datang selangkah demi selangkah. Ibumu dan aku juga. Ini ibu saat kau masih kecil. Jus 11. Ibu tahu. Anda rendah diri sejak kecil karena penampilan Anda. Tapi orang ini. Bagaimana saya bisa melihat hanya penampilan? Lihatlah Lingkinghan itu. Dia terlihat seperti anjing. Tidak melakukan apapun. Pria terak itu menyakitimu. Tapi kau tidak tahan. Terlihat pada kita Jus 11. Sungguh baik hati. Jus 11 kamu ingin menjadi cantik. Mama juga akan menemani kamu langkah demi langkah. Terima kasih Mama.